Hai guys, aku Meita dan di video ini aku mau kasih sedikit motivasi. Aku nggak bisa memotivasi orang karena semangat itu tergantung diri kalian masing-masing. Ya nggak sih? Em, Buat kalian yang mungkin kesulitan dalam finansial untuk kuliah, kalian juga bakal mirip sama aku juga kesulitan waktu itu. Jadi gini guys ceritanya, waktu itu lulus SMA aku 2018 ya, 2018. Kayak masih bingung, ini kuliah apa kerja, kalau kuliah uangnya mana, ya kan. Aku kayak bingung gitu, soalnya waktu itu uangnya ayah aku uangnya ayah aku, ya uangnya ayah dan ibu itu dipakai buat untuk bangun rumah. Jadi kayak bangun rumah tuh juga ratusan juta, pendidikan juga puluhan juta. Jadi gimana ya biar semuanya tetap berjalan. Akhirnya kayak aku minta izin buat kerja. Aku izin kerja ya, aku awal-awal apply di kayak apotek, klinik, kayak gitu. Pokoknya yang masih nyangkut tentang farmasi gitu, dan beberapa perusahaan farmasi. Tapi hasilnya nihil, nol, nggak ada hasilnya. Tapi nggak apa-apa, itu tidak memutuskan semangatku untuk mengejar gimana sih caranya nanti aku dapat uang biar masuk kuliah gitu. Oke, akhirnya ya udah, orang tua aku bangun rumah, aku nyari kerja. Akhirnya aku dapat kerja di salah satu perusahaan yang ada di sekitar daerah rumah aku. Nggak sekitar sih, soalnya perjalanannya 1 jam. Ya udah, daerah Kabupaten Grobogan, di situ karena aku dapat kerja. And then gajinya kan UMR, dan ternyata kayak lemburannya tuh banyak banget, lama banget jam kerjanya. Aku selalu lembur terus gara-gara ekspor. Kalau ngurus ekspor tuh kayak lama banget, soalnya kan nungguin barang lagi diproduksi, kita making, kita kasih stiker, kode barcode, identitas produk, kayak gitu-gitu kan. Kayak kita harus nungguin bagian produksi kelar dulu, sedangkan itu bakal memakan banyak waktu dan kita juga makin molor pulangnya kayak gitu. Aku kerja dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi. Itu paling lama ya, kerja dari jam 7 terus lembur sampai jam 2 pagi. Bayangin, anak cewek jam 2 pagi baru pulang, emang gue kerja apa? Kayak gitu, sampai kayak gitu. Dan tapi pas pas new hire, maksudnya new hire apa ya, pas karyawan baru, jadi karyawan baru tuh kerjanya kayak lemburnya kayak 2 jam 3 jam gitu, jadi pulangnya malam-malam. Tapi pas udah lebih dari 3 bulan itu kayak lemburnya aku bisa nyampe jam segitu, paling lama tuh jam 2 pagi. Tapi nggak apa-apa, seru, soalnya teman-teman aku lucu-lucu dan masih muda semua, bukan yang berteman sama emak-emak gitu, bukan. Jadi asik, bersyukur banget sih. Nah, oke, aku ceritain ya. Untuk gaji pertama aku tuh tahun 2018 itu 2 juta lebih, 2 jutaan. Nah, dari gaji itu dipangkas buat motor, bensin, jajan dan sebagainya. Aku nggak ngasih orang tua aku berapa, nggak ngasih. Kayak gaji aku kayak full, semuanya full buat daftar kuliah. Karena aku juga nggak pede, aku apply di negeri juga nggak pede bakal lulus atau enggak, karena kan kalau di negeri kan tesnya kayak gitu, susah banget. Tak aku nggak mampu, orang aku anak SMK kan, anak SMK tuh matematika atau IPA atau pokoknya pelajarannya tuh nggak serinci anak SMA. Jadi kayak harus punya plan, nanti kalau aku nggak keterima di negeri itu gimana. Jadi aku akhirnya mutusin kerja dan
ngumpulin uang buat daftar di swasta, dan akhirnya selama 1 tahun akhirnya terkumpul dan bisa kerja, terus rumah juga jadi, kuliah pun juga jadi. Terus setelah beberapa tahun kuliah, ternyata keluarga aku dapat musibah. My daddy was passed away gara-gara ditabrak sama orang. Emosi banget gak sih? Kayak lagi bahagia banget keluarga aku tuh. Anaknya udah kuliah, anaknya udah lulus sekolah, adikku udah kerja, terus rumahnya keluargaku udah jadi. Kayak hidup lagi bahagianya, kayak tiba-tiba orang tuaku meninggal, ayahku meninggal. Kayak shock banget gak sih? Nah, tapi alhamdulillah aku sangat bersyukur sekali, ternyata banyak orang yang support aku dari segi finansial, support dukungan sosial, semuanya aku disupport banget sama teman-teman ayah dan ibu. And then ada dosen aku juga yang support, jadi gak nyangka banget Tuhan bakal kasih kemudahan. Aku cuma pesen sama kalian, buat kalian yang ingin kuliah tapi terkendala biaya, kalau kalian masih bisa mengusahakan, usahakanlah semampu kalian. Kayak hidup tuh cuma satu kali, woy. Kalau ada cita-cita ya kejar cita-cita itu. Kalau ada cita-cita, kamu ada keinginan yang kuat, ya lakuin. Hidup cuma sekali, men. Lakuin apa yang jadi cita-cita kamu. Dan akhirnya sekarang aku udah lulus, udah kerja. Adik aku sekarang udah kuliah. Kayak agak gak nyangka gak sih, kayak keluarga aku lagi bahagianya, rumahnya baru jadi. Terus juga adikku diterima kerja, udah kerja. Terus aku masih kuliah. Kayak tiba-tiba ayahku meninggal. Sedih banget, tapi gak apa-apa sih. Akhirnya aku bisa melalui ini semua. Ayahku bilang sebelum meninggal kan masih sadar, kayak kenapa sih, aduh kok jadi sedih, nahan air mata nih. Kenapa sih kok kita baru bahagia tapi tiba-tiba kita dapat musibah, kecelakaan gitu. Nangis, gak bisa. Ntar ya, kayak gitu kan. Kok jadi sedih, nanti makeupnya luntur, guys. Kayak aku cuma bilang gini, mungkin dengan cara ini kamu bisa jadi dewasa. Aduh, ya nggak sih, ya udah deh, gitu aja. Jadi kalau kalian punya cita-cita, kejar, jangan putus asa gitu. Kejar cita-cita kalian, hidup cuma sekali dan kalian harus bisa dapetinnya ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, at least kalian udah usaha tuh udah bagus. Tuhan tuh cuma nyuruh kita usaha. Kalau entah nanti bakal berhasil atau enggak, ya nggak apa-apa. Itu udah sedih banget. Dadah.